Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah. Yang kami hormati Kepala Dinas P3AP2KB. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten atau yang mewakili. Yang kami hormati para kepala sekolah dan hadirin sekalian yang kami hormati pula. Sebelum memulai acara, sebaiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Armelia Diwaras. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Saudari Andi Alfitri Meila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Yang saya hormati Kepala Dinas P3AP2KB. Yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala sekolah dan undangan lainnya. Laporan pertanggungjawaban pemilihan duta dan pengukuhan pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2023. Latar belakang, Forum Anak adalah organisasi anak
pemberian materi dimulai pada 26 Mei 2022. Wawancara dan penampilan bakat dilaksanakan pada 28 sampai 29 Mei 2022. Grand final dilaksanakan pada 27 Juni 2022. Sasaran atau target kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Peserta kegiatan. Peserta terdiri atas perwakilan dari pengurus Forum Anak Tangga 2 Silajarah dan perwakilan dari SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemateri pada saat technical meeting. Materi Forum Anak dibawakan oleh Saudari Jessica Febrilia Raitu. Materi Angin 2P dibawakan oleh Saudari Lutfia Sidargani dan materi KHA serta klasterisasi Forum Anak dibawakan oleh Bunda Andi Mulyanti SPS. Pelaksanaan kegiatan, mekanisme kegiatan, susunan acara pada Grand Final Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Saudari Amelia Diwanas. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Duta Anak dan pengukuhan pengurus Forum Anak tahun 2022-2023. Sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dan sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus membuka acara. Kemudian pembacaan doa, persembahan dari pengurus Forum Anak Tangga 2 Silajarah, penampilan dari calon Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pembacaan suara anak daerah. Selanjutnya opening number, sesi tanya jawab, penentuan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, pengukuhan pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022-2023, dan penutupan. Adapun susunan kepanitiaan, panitia acara Ufti Nur Fahrani, Ratu Gaul, Ali Rahmawati, Irfa Aziza, Nabila Banjargani. Panitia konsumsi Sepia Faisal, Nurul Raisya Ainaya, Mutia Az-Zahra, Nurul Fahira. Perlengkapan Ikram Haidar Ihsan, Isran Raihan Putra Yasmin dan Rafli Aminata. Dokumentasi Armelia Diwanas, Istaini dan Rafli Anugrah. Anggaran biaya dana yang dikeluarkan pada kegiatan pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar dan pengukuhan pengurus Forum Anak Tangga 2 Silajarah periode 2022-2023 sebesar 5 juta rupiah. Demikian laporan Ketua Panitia Pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar dan pengukuhan pengurus Forum Anak Tangga 2 Silajarah tahun 2022-2023. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bupati Kepulauan Selayar atau dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bapak Ije Rahim SPD SHMH. Kepada Bapak dipersilahkan. Sebelum saya mulai, saya akan sambutan Bapak Bupati terlebih dahulu. Penyampaian maaf dari beliau, sedianya beliau hadir di tempat ini bersama kita, karena satu dan lain hal sehingga beliau memenangkan kepada saya untuk mewakili beliau di acara ini. Dulu waktu saya di BKKBN, yang paling saya berat kepanjangannya itu BP3AB 2KB. Sampai hari ini saya belum hafal. Padahal saya satu tahun di BKKBN. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat para Kepala OPD, lingkungan
lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Selayar atau yang mewakili. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar, karena atas rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pemilihan duta anak dan pengukuhan forum anak tanah luar Selayar yang disingkat PANDASI masa bakti 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi penerus dan pewaris pada keberadaan anak-anak kita sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari hal-hal yang dapat merusak dan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak. Perlindungan terhadap anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, berprestasi secara optimal sesuai dengan akhlak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara reguler sejak tahun 2005 bekerja sama dengan UNICEF telah mengembangkan kegiatan partisipasi anak sebagai pengejauhan dari amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya pasal 4 yang mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah di bidang partisipasi anak, di antaranya adalah pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai media untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat, dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Salah satu program dalam kebijakan partisipasi anak dalam proses pembangunan adalah program dalam kebijakan mengadakan pertemuan dan pembentukan forum anak serta menyampaikan aspirasinya. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang berbahagia, begitu juga di Kabupaten Pulau Selayar, sebagai wujud kepedulian dan perhatian yang besar pemerintah kepada anak-anak ini, maka pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Perempuan, dan KB telah membentuk forum anak kabupaten dan di kecamatan-kecamatan serta di desa-desa yang ada di Kabupaten Pulau Selayar ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama pemerintah dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan dukungan dan terbentuknya forum anak tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Berkaitan dengan forum anak ini, maka sebagai lembaga perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang mengurusi masalah anak, UNICEF sendiri berkomitmen akan mengawal proses untuk mewujudkan partisipasi anak dengan memfasilitasi forum anak di Indonesia dan menindaklanjuti keberadaan forum anak agar anak-anak dapat memberikan input mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepada pendamping anak, saya juga menekankan untuk tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatannya, terutama dalam bidang advokasi dan informasi yang bersifat kampanye. Hasil yang diharapkan adalah bahwa forum anak berkembang dan anak aktif di daerah asal. Pengetahuan anak di bidang partisipasi anak, nasionalisme, patriotisme, dan nilai budaya bangsa meningkat. Sebab forum anak sebagai penghubung aspirasi anak akan lebih mudah berkomunikasi, karena komunikasi sebaya lebih mudah
Oleh sebab itu, forum anak lebih menggunakan kalian untuk berkomunikasi dengan anak-anak lainnya. Pada kesempatan ini, saya berpesan agar melalui kegiatan ini, anak-anak bisa mengembangkan kreativitas positifnya dalam rangka berpartisipasi mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Kegiatan pertemuan forum anak tingkat kabupaten ini dilaksanakan dengan seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hadirin yang saya hormati, kegiatan forum anak ini saya harapkan dilaksanakan secara rutin dengan tema yang terus berkembang sehingga dapat memacu dan memotivasi anak-anak daerah agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia daerah dan nasional. Dalam kegiatan forum anak ini terdapat berbagai kegiatan di mana nantinya akan terpilih duta anak kabupaten untuk mengikuti forum anak tingkat provinsi bahkan forum anak tingkat nasional. Secara khusus forum ini akan dapat meningkatkan kapasitas anak-anak di bidang partisipasi anak, memberikan pengalaman pada anak-anak untuk mengikuti pertemuan-pertemuan baik provinsi, nasional, bahkan internasional. Forum Anak Indonesia akan memfasilitasi perwakilan anak-anak dari 34 provinsi untuk bertemu dalam satu forum. Selain itu, forum ini akan meningkatkan kapasitas pendamping anak-anak di bidang partisipasi anak, mempromosikan pokok-pokok pikiran anak sebagai bahan masukan dalam kebijakan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak, memfasilitasi sharing pengalaman sesama anak Indonesia yang dilakukan oleh dan untuk anak, memfasilitasi tim pendamping untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk perumusan kegiatan partisipasi anak. Saya berharap nantinya ada anak-anak dari Kabupaten Kepulauan Selayar ini untuk dapat mewakili provinsi bahkan nasional dalam pertemuan forum anak selanjutnya membawa nama kabupaten ini. Ada 3 hal yang penting saya harapkan dengan terbentuknya forum anak bagi forum anak-anak tingkat kabupaten, yakni pertama, mampu dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan kehidupan sehat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan melaksanakan program kebersihan baik di lingkungan sekitar maupun di sekolah. Kedua, melestarikan lingkungan sekitar dengan melakukan penanaman pohon di public space secara sukarela. Ketiga, memperkuat ukhuwah sesama anak-anak dengan mengadakan kunjungan setiap daerah masing-masing. Untuk itu, saya berharap pertemuan forum ini dapat berkesinambungan sehingga ke depan wadah ini benar-benar dapat dijadikan ajang bagi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan dunianya. Perkembangan yang terjadi harus senantiasa disikapi secara terpadu oleh segenap komponen masyarakat sehingga forum anak ini dapat memberikan kesempatan pada anak-anak kita dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Para peserta forum anak dan hadirin yang saya hormati, bagi anak-anak sekalian yang senantiasa terpilih sebagai duta anak Kabupaten Kepulauan saya mengucapkan selamat dan kiranya dapat mengembangkan amanah dengan baik serta menjunjung dan menjaga nama baik Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan bagi anak-anak yang belum terpilih, janganlah berkecil hati karena masih banyak kesempatan dan cara lain untuk meraih prestasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemilihan duta anak dan penentuan forum anak tanggal Cilacap masa bakti 2022-2023 saya resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, persembahan dari pengurus Forum Anak Tanah Doang Silajara, penampilan dari finalis Duta Anak Selayar, dan pembacaan suara anak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.
Suara Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 menyuarakan 1. Mengajak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengoptimalkan pembentukan identitas anak secara menyeluruh. 2. Memohon kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan serta Dinas Perpustakaan untuk mempertegas pengawasan dan penyediaan informasi layak anak serta internet sehat dan aman. 3. Memohon kepada pemerintah untuk melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Forum anak didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan penyediaan fasilitasi ramah anak. 5. Memohon kepada Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertegas peraturan daerah tentang pernikahan usia anak serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan daerah. 6. Mendukung Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pemberian edukasi mengenai stunting. 7. Memohon kepada Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. 8. Memohon kepada Dinas Kesehatan untuk mempertegas larangan jual beli rokok kepada anak. 9. Forum anak bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memberikan edukasi mitigasi bencana kepada anak. 10. Mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun bagi anak Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan di PT Senin 20 Juni 2022 atas nama Anak Selayar. Itulah tadi penampilan dari pengurus Forum Anak Tanah Doa Silajarah serta finalis Duta Anak Selayar dan pembacaan suara anak daerah. Kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita sudah memasuki inti acara. Mari kita saksikan bersama catwalk dan opening number dari para finalis Duta Anak Selayar tahun 2022.
Itulah tadi catwalk dan opening number dari para finalis kita. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada dewan juri dipersilahkan mengambil tempat. Dewan juri kita yang pertama, Andi Irmayani SP, Kepala Perlindungan Anak, yang diwakili oleh yang dalam hal ini diwakili oleh Asli Dinsof. Dewan juri kita yang kedua, fasilitator, pengurus forum anak Sarawak Sejahtera, Kakak Nur Fadila Asni Apriani. Juri kita yang terakhir, Bapak Al-Amin SPIMN, mewakili Bapak Hadirin sekalian, langsung saja kita saksikan tanya jawab finalis Duta Anak Selayar tahun 2022. Ada 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh tiap satu peserta, 1 pertanyaan dari undian dan 1 dari undangan organisasi perangkat daerah. Baiklah, kepada finalis nomor undian 1 atas nama Andi Tita Dwi Arsita Putri untuk maju ke depan dan memilih pertanyaan. Peserta nomor 1 mendapatkan pertanyaan nomor 10. Dipersilahkan kepada dewan juri untuk membacakan pertanyaan. Baik, mohon izin Pak Presiden, Bapak Ibu sekalian saya hormati dan anak-anak sekalian para peserta pemilihan. Yang pertama kita menyampaikan rasa syukur dan rasa respect kita yang mendalam karena anak-anak sekalian pada hari ini menjalankan satu kewajiban yang memang sepantasnya kita lakukan sebagai sebuah bangsa agar anak-anak kita ke depan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, terkait dengan apa yang akan kita tanyakan, saya ingin bertanya dulu, sehat-sehat ya? Sehat ya? Sehat. Ya. Kayaknya agak susah karena pertanyaan yang terkait dengan kimia. Ya? Belajar di kimia? Belajar. Oh ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana solusi Anda sebagai duta anak terhadap anak yang ketergantungan rokok? Kepada saudari Andi Tita Dwi Arsita Putri, apakah sudah siap? Insyaallah siap. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dibacakan oleh dewan juri. Solusi saya adalah melakukan penyuluhan atau menerapkan penyuluhan atau
Nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada hadirin semua, baiklah di sini pertanyaannya. Pertanyaan yang ke-12 yaitu sebutkan 10 hak anak. Pendidikan. Kepada saudara Rifai Syafrullah, apakah sudah siap? Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari sekarang. Pendidikan, kebebasan berpendapat, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan, Terima kasih kepada saudara Rifai Syafrullah. jadi 10 hak anak itu yang pertama untuk bermain, ya. Yang kedua adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama jelas, mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan dan lain sebagainya, ya. Kepada saudara Rifai Syafrullah dipersilakan kembali. Kepada finalis nomor 3 atas nama Adi Febriani untuk maju ke depan dan memilih pertanyaan dari kotak undian. Nomor 5. Baik, sudah siap ya? Insya Allah siap. Baik, pertanyaan kelima yaitu sebagai duta anak bangsa, apa tindakan Anda jika salah satu teman terdekat Anda adalah seorang pembuli? Waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya memiliki teman seorang pembuli, maka yang akan saya lakukan, saya akan memberikan edukasi, memberikan pengetahuan tentang apa itu bully, apa itu bahaya bully,
Kepada saudari dipersilakan kembali ke tempat. Kepada finalis nomor 4 atas nama Rian Hidayat untuk maju ke depan dan menjadi pertanyaan. Nomor 8. Oke. Jangan tegang ya. Santai saja. Jadi supaya tidak tegang saya kasih dia ya. Ya, kalau saya bilang anak selayar, jawabnya luar biasa. Oke? Saya coba dulu. Anak selayar Luar biasa. Tidak semangat. Saya ulangi. Anak selayar, Luar biasa. anak selayar. Luar biasa. Saya coba dulu konsentrasinya ya. Saya coba perhatikan sambil tangan ya. Lepaskan dulu gayanya. Perhatikan dulu saya punya ya. Ikuti tangan saya ya. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Coba tangannya dipegang kepalanya. Saya ulangi. Coba tangannya dipegang dagunya. Oke, thank you. Oke ya. Tanya nomor berapa? Nomor 8. Jangan tegang ya. Sudah siap ya? Nomor 4. Sebagai duta anak dan anak, bagaimana sudut pandangmu terhadap pelecehan seksual terkhususnya kepada perempuan? Saudara Rian Hidayat, apakah sudah siap? Insyaallah siap. Waktu yang diberikan 2 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Publik. Sudut pandang saya tentang pelecehan seksual terhadap seorang perempuan, yakni tidak baik di mana kita itu harus memperhatikan adanya hukum yang mengatur bahwa pelecehan seksual itu dapat memberikan kita sanksi yang sangat berat, di mana apabila seorang melakukan pelecehan terhadap perempuan, orang tersebut akan dikenai sanksi berupa misalnya di penjara atau mungkin hukuman mati. Selain itu, di dalam agama Islam, pelecehan seksual itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya tanya dulu, setuju ya kalau orang pelecehan perempuan itu dihukum mati? Setuju. Mantap. Masih tersisa waktu 20 detik kepada saudara Rian Hidayat. Apakah ada yang mau ditambah? Kepada saudara Rian Hidayat dipersilakan kembali ke tempat. Kepada finalis nomor 5 atas nama Yusri Faniam untuk maju ke depan dan mengirim pertanyaan di kotak undian.
Saudari Yusrifani Akun, apakah sudah siap? Siap. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, tugas forum anak sebagai agen 2P yaitu yang pertama, memberikan edukasian kepada anak-anak yang terkena isu-isu anak, yang misalnya pekerjaan anak, pelecehan seksual, broken home, atau anak yang tidak memiliki identitas. Yang kedua adalah forum anak sebagai agen 2P adalah memberikan ruang bagi anak untuk memberikan pendapat atau saran atau keluh kesah anak-anak tentang apa-apa yang mereka hadapi di lingkungan mereka, apa-apa saja isu-isu anak yang mereka dapati, yang mereka rasakan, baik itu dari lingkungan pertemanan maupun lingkungan kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah forum anak bertugas sebagai mencegah terjadinya isu-isu anak yang ada di daerah anak tersebut. Yang keempat yaitu forum anak adalah jembatan pemerintah dari anak ke pemerintah, yaitu menjembatani adanya aspirasi anak tentang keluh kesah mereka dan hak-hak apa saja yang belum pemerintah ataupun keluarga mereka penuhi. Terima kasih. Mungkin cukup atas jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tersisa 20 detik. Apakah ada yang mau ditambah? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Saudari Yusrifani Akun. Kepada saudari dipersilakan kembali ke tempat. Kepada finalis nomor 6 atas nama Muhammad Zafif Firda untuk maju ke depan dan memilih pertanyaan dari kotak undian. Nomor 13. Untuk pertanyaan nomor 13 yaitu apa itu agen 2P? Baik. Kepada saudara Muhammad Zafif Firda, apakah sudah siap? Siap. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. 2P adalah pelopor dan pelapor. Nah, pelopor adalah anak-anak yang diharapkan dapat membuat kontribusi positif atau bisa disebut dengan agen perubahan. Nah, pelapor adalah anak-anak yang diharapkan dapat atau bisa melaporkan masalahnya ke instansi terkait tentang pemenuhan hak anak. Terima kasih. Baik, masih tersisa waktu 1 menit. Apakah ada yang mau ditambah? Cukup. Baik, terima kasih kepada saudara Zafif Firda. Silakan kembali ke tempat. Kepada finalis nomor 7 atas nama Citra Itania untuk maju ke depan dan memilih pertanyaan. Nomor 2. Gimana, sudah siap? Insyaallah siap. Saya tanya, pernah bermimpi ya? Pernah mimpi indah? Nah, ini pertanyaan ini terkait dengan mimpi, ya. Jadi pertanyaannya di sini, ceritakan mimpi
dan kontribusimu untuk anak Kabupaten Kepulauan Selayar di masa mendatang. Kepada saudari Citra Intannya, apakah sudah siap? Insyaallah silakan. Waktu yang diberikan adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi saya dan kontribusi yang dapat saya berikan untuk anak-anak di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu kita harus terus bermimpi dan harus menggapai mimpi tersebut. Jangan lelah dan jangan berhenti di tengah jalan karena kita sudah berjuang seperti kita sekolah, yaitu dari sekolah dasar sampai SMA, berarti kita harus melanjutkan kuliah. Karena jika kita sampai SMA saja, kita sudah berhenti di tengah jalan. Dan itu dapat menggagalkan kita, tapi tidak semua kita bisa gagal. Semua tergantung jalan dari Allah. Tapi untuk anak-anak Selayar, semoga kita dapat lebih maju, lebih cerdas, dan berpikir tentang ke depan yang lebih baik lagi. Jadi rekan sekalian, jadi memang dalam beberapa teori mengapa manusia atau kita semua bisa bertahan hidup itu karena kita punya mimpi. Tapi jangan juga terlalu banyak bermimpi. Jadi kita boleh menggantungkan mimpi kita ke langit, tetapi kaki kita tetap berpijak di bumi. Oke, makasih ya. Baiklah, kepada finalis nomor 8 atas nama Nur Naila Syam untuk maju ke depan dan memilih pertanyaan. Nomor 10. Nomor 10. Baiklah, pertanyaannya itu menurut Anda apa definisi anak? Apakah sudah siap? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Menurut saya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Namun beberapa pendapat yang di luar sana yang menurut beberapa pendapat di luar sana tentang anak. Nah, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan. Dia termasuk saya dan teman-teman saya yang berdiri di sini. Kami adalah golongan anak yang akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Kami sebagai anak akan selalu berusaha menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Sekian dan terima kasih. Masih ada sisa waktu 1 menit 20 detik. Masih ada yang mau ditambahkan? Kembali ke tempat. Ya, jadi kalau menurut WHO apa yang disampaikan tadi sudah kebenarannya sudah mendekati 100%. Jadi kalau WHO itu berpendapat bahwa definisi anak itu adalah itu sejak seseorang dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Nah, menurut undang-undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 14 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Ya,
Itu saudara teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para dewan juri dan para finalis. Berikutnya adalah pertanyaan terbuka. Kami persilahkan kepada Bapak Asisten Administrasi Umum untuk memberikan pertanyaan. Ya, baik. Saya punya pertanyaan untuk semuanya dan harus angkat tangan cepat kalau tahu. Sebutkan nama lengkapnya Pak Bupati bersama istrinya. Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Nama Bupati Pulau Selaya yaitu Muhammad Basri Ali dan nama istrinya Putri Pak. Terima kasih. Cukup, pertanyaan saya cukup. Dan sekiranya lebih tahu menilai apakah tepat jawabannya atau tidak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan dulu teman saya atas apresiasi yang diperlihatkan dengan anak kita ini. Saya sedikit stres itu Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, dididiklah anak dengan baik karena zamanmu dengan zamannya akan berbeda. Dan hari ini di tengah-tengah kita lahir generasi milenial yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Saya di usia seperti kalian sangat terbatas karena sistem informasi yang sangat terbatas. Dan hari ini saya menyaksikan sebuah generasi baru dan muda yang akan menuju Selaya ke depan bertahan menjadi begini semuanya. Selanjutnya saya ingin bertanya, sebagai duta anak, tentu adik-adik ini adalah mempunyai dua tugas, di samping sebagai pelopor juga sebagai pelapor. Nah, kira-kira bagaimana upaya atau kiat-kiat apa yang Anda lakukan dalam rangka memajukan forum anak mulai dari tingkat desa, karena catatan sampai yang di semua desa, betul-betul anaknya forum kecamatan dan juga bagaimana membangun aktivitas di kabupaten. Kami persilakan dengan mohon. Ya, jadi sebagai pelapor dan pelopor, bagaimana saya tanya? Bagaimana kiat-kiat Anda dalam rangka memajukan forum anak mulai dari tingkat desa sampai ke kabupaten? Umum saja, kami persilakan. Siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, saya sebagai forum anak menerapkan agen 2 PD itu pelopor dan pelapor. Yang pertama, saya sebagai agen pelapor, yaitu melaporkan ketika melihat isu-isu yang secara tidak langsung saya lihat maupun langsung
luar biasa. Jadi sebagai pelapor dan pelopor dia sudah bahasakan kepada kita, dan bahkan forum anak kabupaten sudah mempelopori beberapa kegiatan ini. Sekarang tambahan saja, salah satunya itu adalah di desa dia sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan stunting dan juga masalah perkawinan anak, dan ini adalah bentuk daripada pedulian mereka. Dan ini saya bersyukur dan saya nyatakan bahwa apa yang dilakukan luar biasa. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Distrik Capil untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Distrik Capil yang saya tanyakan itu sejauh mana pengetahuan adik-adik tentang kartu KIA, untuk peruntukannya untuk apa dan manfaat untuk apa bagi kalian? Terima kasih. Kartu Indonesia Anak, KIA kartu Indonesia Anak. Bagi yang tahu silakan angkat tangannya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, manfaat KIA bagi saya, anak dapat diketahui identitasnya atau keberadaannya di suatu negara, yaitu misalnya di negara Indonesia. Yang kedua, terpenuhinya hak-hak anak yang ada pada klaster 1, yaitu hak sipil dan kebebasan. Nah, anak-anak dapat terpenuhinya hak sipil mereka tersebut, hak-hak yang harus pemerintah berikan kepada anak tersebut, yaitu kartu identitas anak, yang dimana kartu identitas anak adalah pengganti sebelum diterbitkannya KTP. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan terakhir kami persilakan kepada Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten atau yang mewakili untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi di mana baru-baru ini kami mengadakan lomba simulasi paling, yaitu peran anak di era digital. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kalian sebagai anak forum anak Tanah Daun Selayar atau Fantasi, kiat-kiat apa yang akan kalian lakukan mengatasi pendidikan zaman sekarang yang serba digital, yang kebanyakan anak menggunakan HP-nya bukan untuk belajar saja, tapi yang saya lihat adalah hanya bermain game. Jadi sebagai anak-anak nasional, sebagai anak-anak Tanah Daun, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Untuk jawabannya saya serahkan ke Dewan Juri saja. Baik, kepada finalis yang bisa jawab
Silakan kepada saudari Anita Dwi Asyik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya sebagai anak, untuk mengatasi masalah anak yaitu penggunaan gadget yang terlalu berlebihan, walaupun itu bermanfaat bagi pendidikan. Jadi kiat-kiat saya yaitu saya sebagai generasi muda adalah seorang penerus. Jadi kita sebagai anak harus lebih mengedepankan pendidikan dan men-share hal-hal yang baik di media sosial. Nah, untuk mengatasi permainan atau kecanduan bermain game, saya rasa itu belum ada solusinya, karena walaupun bagaimanapun kita melakukan seperti kita melarang jangan bermain game terlalu berlebihan atau bagaimanapun, pasti anak-anak itu tetap bermain game, karena menurut saya bermain game itu adalah hobi seseorang. Jadi kiat-kiat yang saya lakukan mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Kepada saudari Anita Dwi Asyik, silakan kembali ke depan. Kepada saudari Sripani Anggun, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kiat-kiat kami, khususnya saya sebagai pengurus forum anak yang ada di Selayar, yaitu mencegah terjadinya atau meminimalisir penggunaan HP atau gadget dalam kehidupan sehari-hari anak, yaitu lewat program kerja kami yang misalnya pada bulan Maret kami laksanakan, yaitu sehari bersama anak. Yaitu di situ kami melakukan proses pengedukasian anak, belajar bersama anak yang diselingi dengan bermain permainan atau alat-alat permainan tradisional yang kami bawa untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih mengetahui apa-apa saja alat-alat permainan tradisional yang para pendahulu atau anak-anak sebelum kami tidak menggunakan gadget dan kehidupan sehari-hari mereka, akan tetapi mereka menggunakan alat permainan tradisional. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab para finalis Duta Anak Selayar tahun 2020. Mari bertepuk tangan kepada teman-teman finalis. Sambil menunggu siapa saja yang akan terpilih sebagai Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, mari istirahat sejenak. Kepada para finalis dipersilakan kembali ke tempat. Tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara siap dibukukan untuk menjadi pengurus dan keanggotaan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022-2023? Bersedia. Baik. Apakah saudara untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Forum Anak Kabupaten Kepulauan Selayar? Apakah saudara bersedia? Bersedia. Apakah saudara pengurus dan keanggotaan terpilih
siap berkolaborasi satu sama lain dalam menjalankan tugas? Baik. Naskah pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan taufiknya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2022, saya Bupati Kepulauan Selayar mengukuhkan pengurus dan anggota Forum Anak Fantasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya percaya bahwa anak-anakku dapat bekerja sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin. Dari sini ya. Kepada Bapak Asisten Administrasi Umum kami ucapkan banyak terima kasih. Pengumuman pemilihan Duta Anak Selayar tahun 2022 akan dibacakan oleh Dewan Juri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, yang pertama bahwa dalam setiap kontestasi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi menang dan kalah itu sebenarnya sama-sama punya posisi dan tidak ada kaitannya dengan pandai atau bodoh atau pandai. Nah, ada beberapa tiga yang mengatakan bahwa hidup ini akan lebih bermakna jika kita bisa memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita raih. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ada sesuatu kita hanya berencana dan pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Nah, anakku sekalian, kami akan membacakan hasil, dan hasil ini adalah merupakan akumulasi dari anakku sekalian. Bagaimana anakku punya pengetahuan tentang pertanyaannya, kemudian kecepatan jawabannya, kemudian kecakapannya, kemudian kelancarannya, sikapnya, dan itu kemudian yang kami ulas. Berat rasanya
baca dari yang juara 4 ya. Terbaik lompat itu Rifai Sapruma dengan total itu 117. Ya, silakan maju ya. Rifai Sapruma. Juara 2, juara 3, mana ini? Nur Negasya. Yang kedua, mana satu itu? Muhammad Salim Irdal. Dan hadirin sekalian, inilah juara 1 pemilihan Duta Anak Kabupaten Kepulauan Selayar jatuh kepada Yusrifani Amru. Oke, itulah nama-nama yang mendapatkan posisi pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi anak-anak sekalian untuk bisa senantiasa terus mengembangkan diri, rajin belajar, dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi daerah, bagi bangsa, bangsa dan negara. Sekian dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Kepala Dinas P3AP2KB untuk menyematkan selempang. Diminta perhatian